Sudah ada di launching di Kelurahan Caringin itu gadis cantik ya. Seperti apa setelah Teteh ini dipilih sebagai apa sih dalam program ini gitu? Alhamdulillah di sini kita itu dipilih oleh Pak Lurah langsung ya sebagai duta dari gadis cantik. Nah di mana di sini baru ada 3 duta. Kita berdua salah satunya. Apa nih pembagian tugas-tugasnya? Di sini kita lebih menjadi duta untuk sosialisasinya buat ke masyarakat. Kalau di masa pandemi COVID ini kita harus apa? Nah, gadis cantik ini singkatan yaitu gerakan disiplin Caringin Tanggulangi COVID-19. Jadi itu tuh hanya ibaratnya kayak sebutan singkatan nama ya, singkatannya biar lebih menarik gitu kan. Biar lebih menarik. Selain itu juga kita ada pacarku ya. Iya, itu ada semuanya kita pacarku itu apa itu? Pacarku itu singkatan, di mana singkatan dari pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai air yang mengalir dan sabun, kemudian atur jarak, kemudian hindari kerumunan, dan ulurkan tangan. Jadi di sini kita mensosialisasikan tidak hanya untuk gerakan-gerakan apa sih? Menanggulangi itu, tapi kita juga ada sosialnya juga, kepedulian masyarakat sekitar. Dan kan kita setelah acara itu menyebar ya ke masyarakat sekitar buat mengenalkan apa sih gadis cantik. Terus kalau di masa pandemi COVID ini kita harus apa aja. Jadi target utama kita itu justru remajanya di sini. Jadi bukan lagi ke ibu-ibu atau bapak-bapaknya, tapi lebih ke remajanya. Karena di tiap rumah itu kan pasti ada remajanya ya. Jadi di sini kita ingin menaikkan peran aktif dari remaja itu sendiri buat mengingatkan di rumahnya masing-masing kayak gitu. Artinya dari Teteh bertiga ya, satu lagi Mbak Adel, optimis dengan program ini ya, bisa berbagi menanggulangi ya, pencegahan ya, minimal memberikan imbauan-imbauan kepada masyarakat yang ada di sini. Karena kan di sini anak-anak milenial juga mendominan gitu ya. Iya, karena di sini jadi kita sasaran utamanya itu ya anak-anak milenial itu sendiri buat menggerakkan kampanye ini kayak gitu. Ya. Sebagai duta, selain memberikan imbauan terkait dengan penerapan protokol kesehatan, apa lagi yang akan dilakukan? Seperti apa penampilannya nanti yang akan kita katakan belusukan ke warga-warga? Seperti apa? Apakah hanya berpenampilan biasa-biasa atau tetap berpenampilan harus menarik seperti apa? Tentunya harus menarik, walaupun bisa kita pakai masker aja gitu, tapi kita harus menarik. Harus menarik ya. Oke, supaya pesan-pesan itu nyampe ya. Lebih ke pendekatan juga nanti kita ke yang dari sasarannya itu. Oh gitu, iya. Teh, terakhir apa nih pesan-pesannya khususnya buat kaum milenial yang ada di Kelurahan Caringin ini, pesan-pesannya? Ya, ayo kita jaga kesehatan kita di masa pandemi COVID ini. Makan yang sehat, tetap pakai masker, patuhi protokol, jangan kerumunan dulu kayak gitu kan. Gitu. Iya. Oke. Kalau bukan kita yang menggerakkan, nanti siapa lagi? Oke, siap. Makasih Teh. Pacarku. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu disampaikan dan mengapa menggunakan istilah itu gitu? Ya, terima kasih. Ya memang kita yang ingin disampaikan itu bahwa kita harus selalu berdisiplin dalam menghadapi pandemi ini.
dan memang tentunya kita juga masih merasa prihatin bahwa Kota Bandung itu masih masuk ke zona merah. Dan memang ya kita juga perlu secara terbuka mengatakan bahwa kalau kita tidak menegakkan kedisiplinan, maka kita akan terus-menerus ada di zona merah. Lalu kenapa saya menggunakan istilah gadis cantik gitu ya, dan ada moto ingat pacarku, itu karena memang pada dasarnya kalau kita lihat bahwa kita sudah lelah, semuanya sudah lelah menghadapi masa pandemi ini. Hampir semua orang sudah lelah. Apabila kita memberikan program yang terlalu tegas gitu ya, kalimat disiplin itu kan butuh penegasan, maka kita perhalus, kita perlembut dengan menggunakan istilah itu. Jadi ada sebetulnya ini kan program-programnya kan sudah dilaksanakan oleh berbagai pihak tentang kedisiplinan. Tapi kita beautifikasi saja sehingga namanya gadis cantik. Kenapa cantik? Ya karena memang ini kebetulan namanya Caringin, enak ya untuk dikatakan Caringin tanggulangi COVID gitu kan. Gadisnya sendiri itu kan gerakan disiplin. Gerakan disiplin. Iya. Oke, Pak. Ini apakah hanya singkatan atau memang ada menyiapkan duta khusus gitu, Pak? Iya, betul. Kita juga siapkan duta khusus karena memang ya namanya supaya supaya namanya sudah enak, ya yang menyampaikannya juga enak, tentunya ya sudah kita figur-figurnya juga figur-figur yang membuat orang merasa nyaman, yaitu memang betul kita tampilkan para gadis dan ada dutanya, kita ada 3 orang. Ada 3 orang dutanya, yaitu Neng Nike, Neng Sasa, dan Neng Siti. Ada 3 orang. Nah kemudian ini juga program ini pendekatannya pendekatan domestik gitu ya. Jadi memang sudah karena di setiap rumah itu rata-rata punya anak gadis, maka anak gadis itu akan kita libatkan. Sehingga hari ini kita ada aktivitas training of trainers. Jadi mereka akan memberikan wawasan di acara TOT ini, training of trainers ini, pada waktu kampanye besok, supaya bisa mengingat moto pacarku, selalu menjalankan moto pacarku itu, ingat pacarku. Oke, siap. Bagaimana Bu dengan perkembangan atau di kelurahan sini, di kelurahan di kecamatan di sini seperti apa? Ini kita kelurahan Caringin ya, kecamatan Bandung Kulon. Seperti apa penanggulangannya? Seperti apa sekarang perkembangan dari COVID-19 yang ada di wilayah ini? Untuk di awal, memang dari awal bulan Maret sampai sekarang ini, Bandung Kulon selalu di atas Konvo. Pertama ranking 1, 2, 3, bahkan bisa sampai 7 sekota Bandung. Selama bulan Oktober ini sampai sekarang tetap di ranking 1 ya. Tapi kemarin sempat ranking 2. Antara 1, 2. Kemudian untuk kelurahan Caringin sendiri di awal boleh dikatakan 0 karena cuma ada 2 orang kasus. Untuk sekarang per hari ini tuh kalau nggak salah 11. 11. Jadi Di kelurahan Caringin. Kelurahan Caringin. Cukup naik juga ya. Oke, iya. Ya itu karena kalau penanggulangan sih jelas kami sudah berkali-kali melakukan edukasi dan lain sebagainya, dan alhamdulillah dari Lurah Caringin ini ada inovasi. Mungkin saya kira belum ada di tempat lain ya. Iya. Saya kira dengan gadis cantiknya dan ingat pacarku. Itu kayaknya orang selalu ingat ya. Pacarku ya. Dan gampang mengingatnya Bu ya. Gampang ingat, gadis cantik dan ingat pacarku. Oke, Bu, terakhir apa nih pesan kepada masyarakat agar bisa sama-sama menekan angka penyebaran ini? Pesan kepada masyarakat. Saya hanya satu pesannya adalah lakukan protokol kesehatan dengan 3M. Ingat pacarku tadi yang kata Pak Lurah ya. Ingat pacarku, mungkin udah nanti udah tahu kan ya akronimnya panjangnya apa? Ya itu ingat pacarku. Kemudian setiap melakukan aktivitas 3M ada di ingat pacarku itu tadi. Oke, ya, saya kira itu saja. Siap. Makasih Bu.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.